Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Halo Sobat Bang Takir, berbicara tentang Persit Kartika Chandra Kirana di usianya yang ke-78 tahun, mampu meningkatkan peran pengabdiannya, semangat kebersamaan dalam mengemban tugas, dan kewajiban sebagai ibu maupun istri dari seorang prajurit dalam membina keluarga dan memberikan dorongan serta moral bagi para suami semakin dapat dirasakan manfaatnya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Beliau adalah istri dari Sertu Musnan ya Bu ya. Siap Halo Ibu. Ibu. Pagi Ibu. Halo, Pagi. selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman ya Bu ya perjalanan ya. Aman, siap. Oke. Ibu terima kasih ya sebelumnya sudah berkenan hadir di acara Bang Takir Podcast kali ini. Nah, Ibu kan di sini tadi kan diundang ini Bu ya. Dan dengar-dengar nih, saya kalau Ibu itu sebagai produsen dari sorghum. Apa sih itu sorghum itu? Sorghum adalah bahan pangan seperti halnya padi, jagung, dan jelai, termasuk di urutan yang kelima. Dan untuk saat ini sorghum digalakkan untuk bisa menjadi pengganti beras, begitu Oh, Ibu. begitu ya. Oke. Dan manfaat dari sorghum itu sendiri apa, Bu? Kalau manfaat kita nggak jauh-jauh dari kelebihan sorghum ya Ibu ya. Iya, Untuk betul. manfaatnya karena satu, indeks glikemiknya rendah sehingga sorghum itu bagus untuk orang-orang diabetes atau orang-orang yang kena sakit jantung dan kolesterol. Kemudian dia free gluten sehingga dia bagus dikonsumsi untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau autoimun. Gitu ya. Yang ketiga tinggi serat sehingga dia bagus untuk pencernaan kita. Gitu. Kemudian selain itu proteinnya juga tinggi dan lebih tinggi daripada beras. Jadi yang mempunyai penyakit diabetes, jantung, terus apa tadi Betul Bu? Ibu. Autoimun itu Autoimun bisa kemudian mengkonsumsi sorghum iya. begitu. Baik, dalam budidaya sorghum nih Ibu ya, mendapatkan bahan dari hasil tanam sendiri atau dari petani Bu? Untuk pengolahan kita bahan bakunya dari pertama saya tanam sendiri. Tanam sendiri di Lamongan Bu ya? Siap di Oh. Lamongan. Kemudian selain itu kita juga bermitra dengan beberapa petani di desa, gitu Ibu. Jadi mereka tanam, kita berikan bibit, kita berikan pembinaan. Kalau bagi orang-orang yang nggak tahu, karena memang sorghum itu tanaman nenek moyang, jadi mereka sudah nggak asing, cuman sempat ditinggalkan karena dulu waktu di penjajahan Belanda itu kan kita dikenalkan pada gandum dan turunannya, Gandum. sehingga pangan-pangan lokal itu sudah tergantikan, tergeser. Dan sekarang mereka mulai tertarik, mulai jatuh cinta, jatuh hati untuk tanam lagi, karena mereka tahu sorghum ini makanan kita dulu gitu. Jadi nggak perlu memperkenalkan susah-susah gitu. Jadi enak petani itu. Dan untuk perawatannya sendiri sorghum itu gampang. Bisa Jadi dijelaskan nggak Bu untuk perawatannya tanaman sorghum itu bagaimana? untuk perawatan nggak rewel ya, cuma dia membutuhkan air ketika masa awal tanam biar dia hidup kan begitu. Kemudian ketika dia mulai pembuahan di umur 2 bulan begitu. Untuk tanaman sorghum itu panennya berapa bulan sekali Bu? Untuk tanam sorghum, untuk panen sorghum mohon maaf itu tergantung pada jenisnya. Misalnya jadi banyak jenis ya sorghum banyak itu ya jenis, Bu ya? iya Ibu, banyak jenis. Misalnya di varietas bioguma dia memang membutuhkan waktu 3 bulan, 10 hari sampai 15 hari. Kalau KD4 kurang dari 3 bulan sudah panen. Lain lagi dengan pahat, ada lagi mandau. Dan yang saat ini Ibu tanam itu yang jenis apa? Saya sekarang budidayanya ada di varietas pahat. Ya, pahat, kemudian mandau. Kalau pahat itu putih, dia berumur pendek, dan masa panennya pendek juga kan, memang pendek. Kemudian mandau juga jenis merah, masa panennya juga pendek, tumbuhnya juga pendek. Kemudian di jenis gula, yang memang sorghum ini saya khususkan untuk produksi gula. Sebenarnya ada juga sih varietas yang seperti bisa diambil gulanya, bisa diambil bijinya. Maksud saya itu bijinya juga enak. Itu ada di varietas bioguma. Namun ketika dia dibikin gula, kadar kemanisannya itu enggak seperti yang sekarang saya budidayakan, yang memang saya khususkan untuk produksi gula.
Untuk produksi gula sendiri ini varietasnya atau jenisnya yang sorghum hitam. Seperti apa? Sorghum bicolor begitu. Warnanya memang hitam, kemerahan, merah hati itu, Ibu. Oke. Dalam sorghum nih Bu ya, itu bisa dibuat produksi olahan makanan apa aja sih Bu? Yang Ibu sekarang bikin gitu, produksi. Untuk sekarang selain beras dan tepung, saya juga bikin beberapa olahan kue, misalnya ada sorghum crispy choc atau sus kering. Untuk sorghum crispy choc sendiri saya bikin 2 sasaran pangsa pasar, ada yang untuk menengah ke atas, ada yang untuk menengah ke bawah. Kemudian ada rengginang, ada kecap, ada madu mokso juga, madu aren, ada gula sorghum itu. Kemudian banyak ya Bu ya ternyata banyak, ya. Iya banyak. Jadi Ibu ini sekarang produksi kayak yang makan tadi itu udah di toko-toko itu udah ada ya Bu ya? Sudah. Ngambilnya di Ibu gitu ya? Saya yang distribusikan. Oh, mendistribusikan gitu. Seluruh Kabupaten Lamongan ini sudah ada ya Bu ya? Untuk bahkan mungkin yang di luar Lamongan mungkin? Banyak. Di luar Lamongan banyak. Ngambilnya juga dari Ibu ya? Jadi di rumah itu Ibu mempunyai karyawan gitu sudah? Ada. Oh, luar biasa ya. Untuk toko oleh-oleh sendiri misalnya di Malang saya sudah di Batu, itu ada di Brawijaya, Surabaya saya juga ada di Pusal Berudi, kemudian toko-toko organik di Jakarta juga ada. Dan jadi Ibu sudah mempunyai cabang-cabang gitu ya? Siap, sudah. Oh gitu. Untuk toko-toko luar biasa memang ya. Toko-toko di luar Kabupaten Lamongan itu yang saya sasar adalah toko-toko organik atau toko-toko sehat. Mungkin untuk Sobat Bang Takir yang pingin merasakan ya olahan dari Ibu Musnan ya tadi ya. Ibu Musnan di mungkin di luar Lamongan, ada di mana tadi Bu? Malang? Ada Malang, ada Jakarta, ada Bengkulu, ada Tangerang, begitu. Mungkin yang ada di wilayah tersebut bisa mencari tokonya di toko organik ya Bu ya. Biasanya sudah pada stok ya di situ ya. Untuk pengiriman itu dikirim gitu ya Bu ya? Untuk pengiriman kita pakai kargo Ibu. Begitu ya. Kalau yang ekspedisi yang kiloan gitu kan kita kan jatuhnya kan mahal. Karena kita kalau ambil lebih itu kita beri ongkir gitu. Jadi kita cari yang kargo. Baik. Untuk ke depan nih ya Bu ya, dalam menyukseskan olahan sorghum, apakah Ibu akan mengembangkan produksi ini sendiri gitu, olahannya itu? Mohon maaf, untuk produksi sendiri sepertinya kita nggak mungkin ya. Kita mesti banyak teman, termasuk karyawan kan, teman kita bekerja ya. Untuk pengembangnya sendiri, sebenarnya untuk rencana ini tuh sudah saya mulai sejak sekitaran 3 tahun yang lalu. Waktu itu saya bikin wisata kebun edukasi sorghum. Wisata kebun edukasi sorghum. Itu tempatnya di? Kemarin kita bikin di desa kita juga. Dan kebetulan lahannya itu seperti teras ring begitu. Ada 5 lahan yang rencananya paling atas kita bikin gazebo begitu. Untuk ke bawahnya kita bikin tanaman sorghum dengan berbagai jenis atau varietas. Jadi view-nya itu kan bagus dari atas. Cuman kemarin itu gagal. Gagal? Iya, kenapa gitu? Gagalnya ada di 25% ya, kita sudah jalankan 25%. Gagalnya ada di masalah intern sih. Masalah intern aja. Gitu. Disayangkan ya. Padahal kalau kayak wisata sorghum itu, ya wisata sorghum tadi Bu ya. Itu nanti kayak yang kampung coklat kayak gitu. Rencananya itu seperti itu ya Bu ya, pandangannya itu. Dan itu insya Allah ya. Semoga Allah itu meridhoi semua keinginan kita, karena memang kita bekerja bukan untuk, istilah kasarnya, bukan untuk cari donyo gitu. Enggak, saya enggak di situ. Bukan bahasa Indonesia bukan mencari harta gitu ya Bu ya. Betul. Karena saya punya poin tertinggi untuk tujuan saya, kenapa saya bekerja siang malam begitu. Saya punya itu masih ya, semoga tapi ada di hati saya, enggak perlu saya ungkapkan. Saya itu ya kepingin Ibu punya yayasan yang bisa menaungi duafa dan anak-anak yatim.
yang bisa free pendidikan, free biaya, begitu Bu. Saya itu Luar kepingin ke biasa sana. sekali. Insya Allah semoga ya, semoga amin. Amin, amin, Uh, amin. Untuk ke depan ini mungkin 1 tahun atau 2 tahun saya itu pengen mewujudkan kembali keinginan saya bikin wisata kebun edukasi sorghum. Dan itu saat ini sudah saya mulai. Saya kan kemarin ada sewa lahan perhutani begitu Persil ya. Di situ sudah saya tanami sorghum dan itu insya Allah akan saya kembangkan ke samping-sampingnya. Sekarang kan baru entah luasan berapa itu, tapi saya akan kembangkan lagi. Nah di situ sekarang alhamdulillah petani di sekitar Persil saya semua pada tanam sorghum. Itu bagus. Apa ya? Potensinya buat memancing ya, iya, potensinya ibu yang besar. Ibu yang pertama bikin untuk memancing masyarakat samping-sampingnya. Jadi kan bisa menjadi lahan untuk bahan pokok ya, kebutuhan pokoknya kan bisa tercukupi juga. Kenapa saya sangat antusias petani di situ sekarang banyak yang tanam gitu Ibu. Terus ke depan di situ yang saya garap sendiri, itu saya di situ yang akan saya jadikan beberapa gazebo gitu untuk wisata kebun edukasi sorghum. Yang di sana nanti itu pengunjung masuk dengan kupon di situ, terus kuponnya digantikan dengan olahan-olahan sorghum, termasuk di sana ada orang ketika ke sana itu nggak hanya cuman menonton atau memakan olahan dari sorghum, nggak itu saja, tapi di situ orang itu bisa tahu di sana akan saya berikan wawasan tentang bagaimana budidaya jamur merang, bagaimana pembuatan selai buah yang murni tanpa bahan sintetis begitu. Saya pengen ke situ. Bagaimana budidaya lebah gitu. Kan di sini kan saya gandeng beberapa termasuk saudara saya yang sekarang budidaya tawon kerancang gitu, yang tawon tanpa sengat. Itu sudah mulai ke sana. Mulai tanam ini ya kotakannya lebah gitu. Jadi nanti ke depan ke sana Ibu, arah saya ke sana. Jadi yang para warga di situ tadi kan pada nanam sorghum ya Bu ya. Betul. Itu satu kampung sendiri gitu ya Bu. Banyakan. Jadi nanti bisa dinamakan dengan kampung sorghum Bu. Itu saya itu kepengen ke sana. Akan saya wujudkan insya Allah. Semoga tercapai Bu ya apa yang menjadi keinginan Ibu ke depan. Amin. Baik. Amin. Untuk keuntungan dari usaha yang mencakup dalam pengolahan sorghum ini apa Bu? Keuntungan kenapa saya usaha sorghum itu karena saat ini itu masih jarang sekali orang-orang yang mengolah sorghum. Bukan karena apa-apa, karena pertama bahan bakunya juga kadang-kadang itu sulit, ya. Kedua pengolahannya memang untuk sorghum ini sangat berbeda dengan pengolahan jenis terigu. Sangat berbeda. Kalau terigu itu ada lengketnya karena gluten, kalau sorghum ini pure perah. Karakteristiknya perah. Bahkan jagung sama beras itu masih ada tekstur lengketnya. Sorghum ini luar biasa. Tidak ada sama sekali piar itu Ibu. Begitu. Jadi memang pengolahannya ini masih minimal, masih minim sekali. Memang ada juga faktor lain seperti alat, karena untuk mengupas sorghum ini beda sama dengan mengupas kulit gabah padi. Itu ada alatnya tersendiri ya Bu ya? Jadi memang alatnya memang mungkin mereka juga terkendala alat juga, terkendala teknisnya juga, bagaimana bikinnya kan begitu. Baik, tadi Ibu kan menjelaskan ya bahwa Ibu itu sudah mempunyai karyawan ya. Iya, siap. Jadi karyawan Ibu di rumah itu sudah banyak ya Bu ya? Ada 2 orang yang tetap dan yang 2 orang itu panggilan. Oh, jadi sekitar 4 orang ya Bu ya? Siap. Itu di rumah itu bikin kayak pabrik atau kayak gimana Bu? Untuk rumah produksi kita memang mungkin semi pabrik ya. Semi artinya kita sudah punya gedung sendiri, rumah produksi sendiri yang memang sudah terpisah dengan dapur rumah tangga. Tapi untuk yang dinamakan pabrik itu kan mungkin skala BPOM begitu ya. Jadi sudah dinamakan pabrik besar gitu. Kalau saya di sini masih terkendala di BPOM karena memang harus banyak pembenahan dari flooring sampai ke plafon gitu. Baik. Tadi kan Ibu kan banyak nih ya
cabang-cabang sorghumnya di Malang, di Bengkulu, di kayak gitu tadi ya, Jakarta. Itu dengan dua apa tadi? Dua pegawai itu emang bisa mencukupi semuanya, Bu. Sedangkan yang di luar-luar itu kan tadi harusnya harus stok gitu. Siap, bisa. Bisa ya, Bu ya? Bisa. Oh, begitu ya. Jadi untuk 2 karyawan itu kan orang luar, maksud saya. Untuk keluarga saya kan belum terhitung. Termasuk suami, bapak saya, kemudian ibu saya. Suami saya itu kan bagian belanja-belanja begitu. Terus bapak saya itu kan teknisi, kalau ada mesin yang trouble gitu kan bapak saya. Terus ibu saya itu yang menyediakan apa yang kurang, jadi kita itu di keluarga itu saling membantu gitu, saling mengisi gitu. Siap. Jadi di keluarga itu kita semua bergerak gitu. Begitu, Ibu. Baik, Ibu mau tanya nih ya. Apakah yang menjadi latar belakang sorghum menjadi bahan pangan diversifikasi bahan makanan pokok saat ini, Bu? Jadi gini, Bu. Kenapa sorghum yang saya pilih untuk menjadi beberapa olahan yang bisa diturunkan jadi makanan ini dan itu pertama, sorghum itu pangan kita, pangan lokal kita yang terlupakan. Jadi saya ingin mengunggah kembali, membangkitkan kembali kebanggaan kita kepada pangan lokal. Terus yang kedua, karena bahan baku kita itu melimpah. Di tahun 2017 itu kan bapak saya itu kan pengepul sorghum, Ibu. Pengepul sorghum se-Indonesia atau bagaimana? Ya di desa. Oh, di desa aja ya, masih di Kabupaten Lamongan gitu ya. Waktu itu kita kan ada kerjasama dengan pengolah pakan ternak dari Gresik begitu kan. Dari Gresik. Terus waktu itu bahan baku itu melimpah, terus saya sebagai orang yang memang dari 2011 itu kan saya mengolah makanan, memang waktu itu masih berbahan terigu. Justru karena basic saya makanan, saya terpikirkan masa iya makanan ini nggak bisa diolah, masa untuk pakan ternak aja. Nah dari situlah kemudian menjadi alasan saya, termasuk waktu itu kan murah harganya, hanya di angka 2.500. Di situ masa iya ini tuh pakan ternak aja dengan harga segini, masa nggak bisa ditingkatkan. Nah di situ kemudian saya trial Ibu, saya praktek bikin apa. Memang pertama saya itu putus asa. Loh ternyata sorghum itu begini, nggak sama dengan terigu, begitu mudahnya. Sorghum banyak gagal, kalau dihitung mungkin berapa ton ya terbuang saya. Buang waktu, bukan buang biaya, buang tenaga, emosi juga. Nah, jadi pengorbanannya Ibu itu sangat luar biasa ya. Saya itu sampai pernah nangis suami saya dari kantor. Iki loh ya, ayo Rewang, ini loh ya, ayo aku iki bantu. Waktu itu bikin mie, Ibu. Bikin mie itu ternyata nggak mau nyambung aja, pecah terus. Itu saya nangis. Dan ternyata alhamdulillah karena saya trial tanpa menyerah. Saya nyoba terus sampai dapat, dan memang itu karakter saya bikin sesuatu tidak belum putus asa ya. Iya, kalau sampai belum dapat apa yang diinginkan masih terus saja ya. Terus diokeh, kalau ibaratnya orang Jawa diokeh sampai iso begitu. Sampai kemudian saya berhasil di situ, kemudian saya mulai pasarkan, saya tawarkan, dan beberapa banyak yang cocok, termasuk Pak Lurah saya sampai bilang, loh Mbak Ida itu loh mie kok enak ya, keket gitu, gampang warak dan nggak gampang lapar begitu. Jadi kemudian dari situ saya itu antusias untuk mengembangkan, dan akhirnya memang berkembang. Meski saat ini saya sudah nggak bikin mie karena memang keterbatasan alatnya, saya itu sudah beli sampai 4 kali. Kemudian ya sudahlah, saya sudah nggak beli lagi. Alatnya itu mahal ya Bu ya pasti. Kemarin masih manual Bu, manual. Maksudnya dalam arti manual itu ya pengeringan sendiri, kalau mau matang dikukus sendiri, maksudnya manual seperti itu. Kalau untuk ngongkelnya ya sudah pakai dinamo. Manualnya memang diproses, misalnya pengeringan sendiri, mengukusnya sendiri, itu namanya manual. Karena saat ini saya sedang ada rencana, ya semoga berhasil, semoga Allah paring. Memang saya ada di proses untuk dapat bantuan alat itu yang langsung begitu dimasukkan tepung keluar sudah jadi mie sudah matang. Begitu ya.
Itu. Baik, untuk sobat Bang Takir nih yang saat ini sedang menyaksikan podcast, mungkin daripada nganggur nih di rumah atau mungkin memikir enaknya bisnis apa ya gitu, bisa nanti kalau seumpamanya sahabat Bang Takir punya lahan, bisa menanam sorghum dan nanti olahan-olahan untuk mengembangkan itu nanti bisa langsung komunikasi dengan Iya, siap. Ibu Musnan. Ibu Siap. Musnan siap ya seumpamanya Siap, kalau siap, ada siap. sahabat Bang Takir yang ingin belajar membuat sorghum, makanan apa gitu, Ibu Musnan siap ya? Siap, siap. Mungkin Ibu Musnan punya media sosial yang bisa disampaikan untuk Facebook atau Boleh. Instagram atau apa gitu ada mungkin? Ada, siap. Monggo. Untuk media sosial kita ada di Swear Sorghum Official di Instagram. Kemudian kalau di TikTok ada Sorghum Megilan. Oh, Gitu. sorghum Megilan itu kan Di Lamongan situ, banget kan sorghum Megilan. memang sorghum kedepannya, bukan ke depan aja, untuk sekarang lagi kita galakkan sorghum menjadi oleh-oleh khas Lamongan. Gitu. Sorghum menjadi oleh-oleh khas Dan Lamongan. tujuan kita Lamongan menjadi rujukan, kota rujukan dalam hal penggalian ilmu pengolahan sorghum. Baik, oke. Baik, terima kasih ya Ibu Musnan. Dan apa yang dicita-citakan Bu Musnan tadi ya, mau bikin yayasan ya Bu ya. Amin. Semoga terkabul dan semakin sukses selalu bisnisnya. Amin. Baik, demikian tadi perbincangan kita mengenai sorghum selesai dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.